Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan masih diberikan semangat untuk belajar. Hari ini mungkin kita masih menghadapi bagaimana kita mempertahankan, tetap membuat diri kita senang, sehat, karena COVID-19 masih tetap berada di sekitar kita. Maka jagalah kesehatan, tetap banyak beribadah tentunya, sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi pemahaman iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Dan yang kelima adalah menghubungkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan sifat tawakal serta hubungannya terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas beberapa hal-hal penting yang memang dalam pembelajaran kali ini kita harus mengetahui dan bisa menerapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengenai pengertian qada dan qadar. Yang kedua adalah takdir mu'alaf dan mubrom, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah pengertian mengenai qada. Secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, kehendak. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan qadar sendiri adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu. Nah, di sini ada dalil ya, dalil nakli yaitu surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu biqadar. Ini adalah potongan dari surat Ar-Ra'd yang artinya dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Nah, anak-anakku di sini dijelaskan bahwa qada dan qadar Allah itu saling berhubungan ya, karena memang kepastian yang Allah berikan terhadap makhluknya sudah berlaku sejak zaman azali, dan tentu itu akan terjadi pada setiap makhluknya, termasuk kita adalah manusia. Ini adalah contoh-contoh gambar yang menunjukkan qada dan qadar. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang bayi yang dikandung oleh ibu kita yang ada di rahim dan akan dilahirkan ke dunia yang tentunya Allah sudah menggariskan bagaimana qada dan qadarnya. Selanjutnya adalah gambar seorang yang sudah meninggal. Mereka akan dikuburkan di bumi yang nantinya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan dimintai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat Allah. Dan tentunya kematian itu sudah sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana peristiwa kiamat itu terjadi.
peristiwa berakhirnya seluruh alam. Kehidupan yang sebelumnya begitu teratur, lalu Allah memang sudah menggariskan dalam kodar dan kodarnya, sehingga hancurlah alam seisinya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Apakah takdir mu'alaf itu? Takdir mu'alaf secara bahasa, sesuatu yang digantungkan. Secara istilah, ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contohnya adalah kepandaian, kesehatan, kemakmuran, dan semuanya itu sudah tertera di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga anak-anak sekalian ya, ketika memang sebuah kaum atau bahkan diri kita sendiri yang tidak mau merubah, contohnya adalah kesuksesan kita tergantung kerja keras kita semenjak masih kecil, semenjak masih remaja. Kepandaian itu tidak mungkin didapat secara cuma-cuma, kecuali memang ada rajin, ada banyak belajar di sana, sehingga memang cita-cita seseorang itu bisa terlaksana. Begitu juga dengan kesehatan. Ketika seseorang itu terbiasa hidup sehat, terbiasa untuk memakan makanan halal dan thayyib, maka memang kemungkinan umur yang Allah berikan itu adalah panjang dan bermanfaat. Tetapi ketika dia sudah terbiasa meminum atau memakan makanan yang tidak halal, minuman keras, atau mungkin sesuatu yang menyebabkan mudah terjadinya penyakit, maka semakin mempermudah masuknya bibit penyakit sehingga dekat dengan kematian. Dan kemakmuran itu memang diawali dari seseorang memang suka bekerja keras ketika awal. Dan ketika memang dia sudah usia lanjut, dia akan merasakan kemakmuran itu sendiri. Maka anak-anak, mumpung kita atau kalian masih remaja, berusahalah dengan tekun, rajinlah belajar, sehingga memang apa yang kalian dapatkan kelak itu sesuatu yang bagus. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar ya, yang mana memang di sini adalah anak-anak yang mendapatkan juara. Tentunya mereka mendapatkan juara tidak dengan mudah, tapi dengan kerja keras ya. Baik itu mencakup wilayah masih wilayah kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional bahkan internasional. Begitu juga contoh ketika seseorang itu sakit ya, manakala mereka sakit dan masih berusaha untuk berobat, berdoa, maka kemungkinan Allah juga akan menyembuhkan. Yang kedua adalah takdir mubrom. Apakah itu? Secara bahasa, sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti, ya, sudah pasti. Allah sudah memastikan bahwa takdir mubrom itu tidak bisa diubah. Secara istilah, ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya adalah jenis kelamin manusia. Manakala memang manusia itu dilahirkan, tentunya Allah sudah mentakdirkan apakah dia itu perempuan maupun laki-laki. Begitu juga dengan ajal manusia yang tadi sudah dijelaskan ya, atau bagaimana bentuk bumi, bumi itu berbentuk bulat, begitu juga dengan planet-planet yang lain, adanya gaya gravitasi bumi, bahkan sampai terjadinya hari kiamat. Semuanya sudah tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu.
Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak dapat pula memajukannya. Sehingga dengan adanya takdir mubrom ini, manakala manusia itu memang harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi yang sudah ditakdirkan oleh Allah secara paten, secara pasti, maka manusia tidak akan bisa merubahnya. Nah, ini tadi ya contoh gambar-gambar yang menceritakan adanya takdir mubrom, yaitu salah satunya adalah beredarnya planet berdasarkan orbitnya mengelilingi matahari, dan ini akan selalu terjadi teratur karena ini sudah merupakan takdir mubrom dari Allah. Begitu juga dengan tadi kematian seseorang, bahkan berapa ribu orang yang meninggal di muka bumi ini, kalau itu sudah takdirnya maka manusia tidak akan bisa menolak. Sampai akhirnya dari keteraturan planet-planet ini, manakala Allah sudah mengatakan kun, yang artinya semuanya harus hancur, maka orbit ini pun tidak akan teratur lagi dan planet-planet akan saling bertabrakan, dan itulah yang disebut dengan kiamat. Anak-anakku sekalian, bahwa ketika kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, maka manfaatnya pun banyak sekali ya. Di antara manfaatnya adalah yang pertama, menenangkan jiwa. Kenapa jiwa bisa tenang? Karena dia merasa bahwa takdir yang sudah Allah berikan itu adalah takdir yang harus dia jalani. Maka jiwanya akan tenang, tidak akan merasa kemerungsung ya. Karena setiap jiwa itu kelak ketika dia bertakwa akan dikembalikan ke dalam surga Allah. Yang kedua adalah senantiasa bersikap sabar dan syukur. Kenapa seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersabar? Karena dia tahu bahwa itu adalah takdir Allah. Sebagaimana yang memang banyak diceritakan ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, diantaranya adalah kisahnya Nabi Ayub. Ketika beliau harus diuji dengan berbagai macam penyakit, diuji dengan meninggalnya putra beliau, diuji dengan habisnya harta beliau, sehingga beliau tetap bersabar. Dan tentunya beliau juga bersyukur. Dan ingatlah, banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang mungkin belum merasakan kenikmatan apa yang seperti yang kita dapatkan, anak-anakku ya, seperti peristiwa banjir di mana? Tentunya di luar Jawa Tengah, tanah longsor ya. Mungkin ada negeri-negeri yang saat ini mengalami peperangan. Tentunya kita masih diberikan kenikmatan yang banyak, maka kita akan jauh ya melihat bagaimana kesabaran. Dan kita sebagai seorang hamba Allah yang masih diberikan kemudahan, haruslah tetap bersyukur. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Kenapa optimis? Maka orang-orang yang masih menerima takdir Allah, dia akan selalu optimis ya. Optimis untuk melakukan sesuatu, untuk menuju takdir yang baik ya. Optimis yang seperti yang dicontohkan pada saat peristiwa bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, habis semua hartanya, dia memulai dari nol dan memulai usaha dagangnya dengan diberi pinjaman dari sahabat Ansor yang akhirnya menjadikan beliau kaya kembali ya, dan sampai beliau menguasai sebuah pasar yang sangat hebat, sebuah pasar yang dikuasai orang-orang Yahudi dan akhirnya dikuasai oleh orang-orang Islam. Itu karena apa? Karena sifat optimis. Sehingga kalian sebagai anak remaja dalam hal ini ya, meskipun daring, tetap optimis, tetap belajar. Jangan sampai kalian terlena dengan yang namanya game sehingga menjadikan pesimis, malas untuk melaksanakan pembelajaran ya. Karena orang yang optimis, insya Allah, Allah juga akan memberikan kehidupan yang lebih layak. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan disukai oleh iblis laknatullah. Maka kita harus tidak boleh memiliki sifat sombong, karena sombong itu adalah yang akan menggerogoti iman kita ya, yang nantinya menjadikan diri kita ini dipandang rendah oleh Allah dan akan dijauhi orang banyak. Anak-anakku sekalian, ini tadi yang bisa Bu Iza sampaikan ya. Semoga hari ini kalian dapat pembelajaran yang sangat banyak, ilmu yang sangat banyak, sehingga bisa menerapkan pada diri kalian pribadi dan tentunya bisa kalian
kalian lakukan dengan baik ya, dari awal sampai akhir nanti kalian menjadi seorang pelajar yang tadi ya selalu optimis, ya beriman kepada qadar dan qadar, menjadikan cita-cita kalian sukses. Itu dulu dari Bu Iza, kurang dan sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.